Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilda Ramadhani dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang dengan NIM 220171155. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori resepsi materi pertemuan ke-13. Kali ini kita akan membahas tentang 1. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra, 2. Konsep dasar sastra, 3. Teori resepsi Jasus, dan 4. Teori resepsi Isar. Sebelum membahas tentang perkembangan teori resepsi, kita akan membahas resepsi sastra itu adalah yaitu bagian yang tak terpisahkan dari kritik sastra. Kritik sastra sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu krites yang berarti hakim. Kata benda krites berasal dari kerja krien yang berarti menghakimi. Kata krinein merupakan pangkal dari kata benda kriterion yang berarti dasar penghakiman, lalu timbul kata kritikos yang berarti hakim. Karya sastra. Mas Likatin 2007. Luxemburg dan kawan-kawan 1983-62 membedakan antara resepsi dengan penafsiran. Ciri-ciri penerimaan adalah reaksi, baik langsung maupun tidak langsung. Penafsiran bersifat lebih teoritis dan sistematis. Oleh karena itu, termasuk bidang kritik sastra, meskipun demikian, resepsi sastra sebagaimana dimaksud dalam teori kontemporer tidak terbatas sebagai reaksi, tetapi sudah disertai dengan penafsiran dan bahkan penafsiran yang sangat rinci. Selanjutnya, 1. Perkembangan teori resepsi. Atensi terhadap studi resepsi awalnya muncul menjadi reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca pada memaknai sebuah karya sastra. Pergeseran minat dari struktur ke arah tanggapan pembaca bisa dicermati di berbagai tempat dan berasal dari latar belakang. Di sini pertama-tama dibahas perkembangan dalam strukturalisme Prahara menggunakan nama mirip Mukharovsky serta Vodicka. Teori Mukharovsky terhadap karya sastra berpangkal di peredaran formalis menjadi perjuangan buat tahu karya sastra menjadi realisasi fungsi puitik bahasa, maka sang Mukharovsky dipertahankan pendirian. Karya sastra dalam sejarah tidak bisa dipisahkan dari konteks sosio-budaya dan kode-kode atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, namun pada perkembangan pandangan baru Mukharovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Perkembangan pemikiran Mukharovsky ini relatif berat konsekuensinya. Pembaca menjadi subjek tidak kurang penting pada fungsi semiotik karya sastra daripada strukturnya. Dalam ceramah yang diberikan pada tahun 1942, Mukharovsky mengurai sekali lagi pendapat tentang hubungan antara struktur karya sastra dan peranan pembaca. Perkembangan pada teori resepsi sastra yang sistematik baru dilakukan di akhir bagian tahun 60-an di Jerman Barat, tentunya melalui dua nama, Hans Robert Schau serta Wolfgang Isar, serta pendekatan ini baru mendapat perhatian yang meluas secara global di bagian akhir 70-an. Pengembangan yang cenderung lambat ini diakibatkan oleh hambatan bahasa, sebab di awalnya pemikiran mengenai resepsi sastra ditulis pada bahasa Jerman, bahasa yang lebih terbatas penyebarannya ini dibandingkan menggunakan bahasa Inggris pada waktu itu, Juno 1984. Lagi pula di saat itu, teori yang mereka kembangkan bertolak belakang dengan kebiasaan yang ada. Orang-orang masih belum menerima sepenuhnya proses melibatkan pembaca dalam satu karya sastra karena berdasarkan mereka di saat itu pemberi makna merupakan penulis. Lompatan yang sangat jauh ini juga merupakan galat satu faktor lambatnya penyebaran teori ini. Yang kedua yaitu konsep dasar sastra. Sastra adalah teknik-teknik yang tidak melulu disusun atau dipakai untuk tujuan komunikatif yang praktis, dan yang hanya berlangsung untuk sementara waktu saja. Luxemburg 1989. Menurut Theo 1988, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Akar kata sas dalam kata kerja turunan berarti mengarah, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhirantra biasanya menunjukkan alat sarana. Maka dari itu sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Karya sastra merupakan indera bagi insan, bukan menemukan seluk-beluk eksistensinya pada kehidupan. Sebuah karya sastra memberikan kemungkinan yang terbaik bagi manusia sebagai homo signifikan, pemberi makna. Sebab itu sastra selalu bekerja menggunakan mengajar dokede, memberi pesan tersirat delexere, serta mengerakkan movere
yaitu tahun 1988. Selain manfaat, karya sastra ialah karya tulis yang jika dibandingkan dengan karya tulis lain mempunyai aneka ragam macam ciri keunggulan yang sangat lebih banyak dinominasi mirip keorisinalan, serta keartistikan estetika dalam isi dan ungkapan. Sastra terdiri atas 3 jenis yaitu puisi, prosa, dan drama. Prosa ialah jenis sastra yang dibedakan asal puisi sebab tidak terlalu terikat irama, rima, atau kemudian mujinya. Bahasa prosa dekat bahasa sehari-hari, jenis yang termasuk ke dalam karya sastra yaitu cerita pendek, novel, serta roman. 3. Teori resepsi sastra Jauss. Kata kunci dari konsep yang diperkenalkan Jauss adalah receptions and Wirkungsästhetik atau estetika tanggapan dan efek. Menurutnya, pembacalah yang menilai, menikmati, menafsirkan, dan memahami karya sastra. Pembaca dalam kondisi demikianlah yang mampu menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah sastra dan estetika. Resepsi sebuah karya dengan pemahaman dan penilaian tidak dapat diteliti lepas dari rangka sejarah seperti yang terwujud dalam horizon harapan pembaca masing-masing. Baru dalam kaitan dengan pembaca karya sastra mendapat makna dan fungsinya. Pengalaman pembaca yang dimaksud mengindikasikan bahwa teks karya sastra menawarkan efek yang bermacam-macam kepada pembaca, yang bermacam-macam pula dari sisi pengalamannya. Pada setiap periode atau zaman pembacaan, pembaca yang beragam dalam periode waktu yang berada akan menunjukkan efek yang berbeda pula. Pengalaman pembaca akan mewujudkan orkestrasi yang padu antara tanggapan baru pembacanya dengan teks yang membawanya hadir dalam aktivitas pembacaan pembacanya. Dalam hal ini, kesejarahan sastra tidak tergantung pada organisasi fakta-fakta literer, tetapi dibangun oleh pengalaman kesastraan yang dimiliki pembaca atas pengalaman sebelumnya. Jauss 1983. Menurut Jauss 1983-13, yang menjadi perhatian utama dalam teori resepsi adalah pembaca karya sastra di antara jalinan segitiga pengarang, karya sastra, dan masyarakat pembaca. Pembaca mempunyai peranan aktif bahkan mempunyai kekuatan pembentuk sejarah. Dalam pandangan Jauss 1983-12, suatu karya sastra dapat diterima pada suatu masa tertentu berdasarkan suatu horizon penerimaan tertentu yang diharapkan. Metode resepsi didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa karya sastra sejak awal kemunculannya selalu mendapatkan tanggapan dari pembaca. Apresiasi pembaca pertama terhadap suatu karya sastra akan dilanjutkan melalui tanggapan-tanggapan dari pembaca berikutnya. Jauss 1983-14. Yang keempat, teori resepsi sastra Isar. Wolfgang Isar 1926-2007 adalah seorang pakar ilmu-ilmu sastra berkebangsaan Jerman yang terkenal dengan teori respon pembaca atau Reader Responses Theory. Kritik Isar terhadap teori adalah sastra selama ini yang menjadi pusat perhatiannya yaitu maksud penulis, makna sosial, psikologi, kontemporerisme, pengertian historis teks atau cara di mana teks dibangun, namun jarang terjadi kritik yang menyatakan bahwa teks hanya dapat memberikan arti ketika teks itu dibaca. Hemat Isar, inti pembacaan setiap karya sastra adalah interaksi antara strukturnya dan penerimaannya. Itulah mengapa teori fenomenologi seni telah menarik perhatian bahwa kajian terhadap karya sastra tidak hanya menyangkut teks yang sungguhnya, tetapi juga tindakan-tindakan yang terkait dalam menanggapi teks tersebut. Teks dengan sendirinya hanya menawarkan aspek skematis, yaitu pokok persoalan dari karya itu dapat dihasilkan, sementara produksi yang sesungguhnya terjadi melalui tindakan konkretisasi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa karya sastra memiliki dua buah kutub yang disebut kutub artistik dan kutub estetik. Kutub artistik adalah teks penulis dan kutub estetik adalah realisasi yang disempurnakan oleh pembaca. Dari sudut pandang polaritas inilah bahwa karya itu sendiri tidak dapat diidentikan dengan teks atau dengan konkretisasi, tetapi karya harus disituasikan di antara keduanya. Dalam karya sastra, pesan disampaikan melalui dua cara. Pertama, pembaca menerima pesan. Kedua, pembaca menyusun pesan. Dengan asumsi ini, peneliti harus mencari struktur yang kemungkinan menjelaskan kondisi dasar interaksi, karena hanya dengan cara itu, peneliti akan mampu mendapatkan pandangan tentang pengaruh potensial yang menyatu dalam karya tersebut. Nah, sekian dari saya materi yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you di next video selanjutnya.